Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzi Ramdhani dengan NIM 21030151099 akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI, di mana kenapa model referensi OSI penting. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman tentang OSI membantu kita merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan dengan lebih baik. Model OSI adalah panduan yang melintasi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang menjalankan internet dan jaringan kita. Ini membantu dalam pemahaman konsep dasar yang terlibat dalam komunikasi data. Nah, ini untuk gambaran umum model OSI. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang berlapis-lapis, masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Ini membantu dalam memisahkan kompleksitas komunikasi jaringan ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Di mana model OSI dari 7 lapisan ini, yang pertama itu fisikal, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, keenam ada presentation, yang ketujuh application. Nah, untuk fisikal itu sendiri, definisi dan fungsi. Nah, lapisan fisikal adalah lapisan pertama dalam model referensi OSI yang mana berfokus pada perangkat keras fisik yang digunakan dalam jaringan seperti kabel, konektor, dan hub. Lapisan fisikal adalah dasar dari seluruh model OSI, dan pemahaman yang kuat tentang lapisan ini diperlukan untuk memahami bagaimana data fisik dikirim dalam jaringan. Nah, fungsinya itu sendiri di mana ada transmisi bit, definisi sinyal, dan topologi jaringan. Nah, untuk data link yaitu lapisan kedua dalam model referensi OSI. Ini fokus pada pengelolaan aliran data antara perangkat dalam jaringan yang berdekatan. Nah, data link ini membantu agar komunikasi yang handal antara perangkat dalam jaringan lokal, menjaga aliran data, dan memastikan bahwa pesan sampai ke tujuan dengan benar. Nah, fungsi dari data link ini yaitu kontrol akses ke media dan priming atau alamat fisik. Nah, untuk network itu sendiri, itu lapisan ketiga dalam model referensi OSI. Ini berfokus pada pengiriman data antara perangkat di network yang mungkin berbeda subnet atau lokasi fisik. Lapisan network adalah salah satu lapisan yang sangat penting, karena itu yang memungkinkan perangkat di jaringan global berkomunikasi dan menemukan jalan ke tujuan akhir dengan efisien. Nah, fungsi itu sendiri yaitu routing, forwarding, subnetting, atau TTL, time to line. Nah, untuk transport yaitu lapisan keempat dalam model referensi OSI, yang mana bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman data antara dua perangkat akhir atau end to end dalam jaringan. Transport ini memainkan peran kunci dalam memastikan komunikasi akhir-akhir yang andal dan efisien dalam jaringan, terutama dengan protokol seperti TCP yang digunakan dalam web dan aplikasi penting lainnya. Nah, fungsinya itu mengendalikan aliran, pengelompokan data, pengontrol koneksi, dan penomoran dan identifikasi. Yang lapisan kelima itu session. Nah, session adalah lapisan kelima yang bertanggung jawab untuk mengelola, memulai, mengontrol, dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat. Lapisan session membantu dalam memastikan bahwa komunikasi antara perangkat berjalan lancar dan aman. Ini memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengelolaan koneksi jaringan. Nah, fungsi dari session ini yaitu inisiasi sesi, pemeliharaan sesi, dan terminasi sesi. Nah, presentation. Lapisan presentation adalah lapisan keenam dalam model referensi OSI. Ini fokus pada transformasi data dan presentasi informasi agar bisa dimengerti oleh perangkat penerima. Lapisan presentation ini memastikan bahwa data dikirimkan dan diterima dalam format yang sesuai dan aman, serta memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan bahasa dan format data yang kompatibel. Nah,
presentation ini berfungsi untuk enkripsi dan deskripsi, kompresi data, konversi data, atau manajemen bahasa. Nah, untuk application ini lapisan ketujuh dalam OSI, yaitu untuk berinteraksi langsung dengan pengguna dan berisi aplikasi yang mendukung komunikasi jaringan. Nah, lapisan application ini yaitu lapisan teratas dalam model OSI dan bertanggung jawab atas berbagai aplikasi dan layanan jaringan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari seperti browsing, web, email, transfer file, dan yang lainnya juga. Nah, fungsinya itu untuk menyediakan layanan ke aplikasi, interaksi pengguna, manajemen identifikasi dan orientasi, dan juga manajemen data aplikasi. Nah, untuk kesimpulannya, model referensi OSI atau Open System Interconnection adalah panduan penting dalam komunikasi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan yang berlapis-lapis. Setiap lapisan dalam model ini memiliki peran dan fungsi khusus dalam menentukan bagaimana data dikirimkan dan diterima dalam jaringan. Nah, lapisan fisik menguras aspek fisik di jaringan, sementara lapisan aplikasi adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Lapisan jaringan menentukan jalur data, lapisan transport mengelola pengiriman data, dan lapisan sesi mengatur koneksi. Lapisan presentasi mengubah dan menyajikan data, sementara lapisan data link mengatur aliran data dalam jaringan lokal. Mengerti model OSI membantu dalam merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan dengan baik, memastikan komunikasi yang efisien dan andal. Setiap lapisan memiliki peran kunci dalam menjaga aliran data yang aman dan efisien dalam jaringan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.